Selamat pagi saudaraku, apa kabar semuanya? Sudah siap di depan Alkitab saudara? Terpujilah Tuhan ya. Masih diberi kesempatan, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat, kata Alkitab. Tetapi orang yang mencari Tuhan akan tetap baik sampai Yesus datang. Itu jaminan buat kita saudaraku. Nah, dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari Christ Bride Ministry atau CBM 7 TV dalam acara Wisdom in the Morning membahas firman Tuhan lewat Amsal. Setiap hari beda pasal, beda ayat saudaraku. Setiap hari seumur hidup kita harus membaca kitab Amsal karena kita akan dibangun oleh Tuhan dengan moralitas yang baik, kelakuan yang baik. Demikian saudaraku, kelakuan yang unggul. Nah, hari ini Amsal pasal 8 ayat 12 sampai 21. Saya bacakan buat kita semuanya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan, kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Sampai ayat berapa tadi? 21. Nah, aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Saudaraku, saya bukan penggila teologi kemakmuran, tetapi banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang anti banget kalau berbicara tentang berkat. Tetapi sesungguhnya saudaraku, Alkitab ini bisa diandalkan. Firman Tuhan ini adalah jaminan sebenarnya buat yang mencari kekayaan. Karena Alkitab yang mengatakan, Tuhan yang mengatakan. Namun kita tidak akan pernah mendapatkan itu tanpa Tuhan. Jadi bukan berarti salah orang mencari kekayaan, tidak. Tapi jangan salah cara. Carilah dahulu Tuhan itu sendiri. Maka di dalam Dia, di dalam tangannya lah hikmat, pengetahuan, kecerdasan. Oleh Dia, kalau engkau mau menjadi raja, memerintah, mau jadi camat, gubernur, atau bupati, atau presiden sekalipun, hanya Dia yang bisa memberikan hikmat. Sekalipun kita bisa menjadi gubernur atau pemimpinlah di satu daerah, kita katakan, tapi kalau nggak ada hikmat, kita juga akan dibuang dan kita akan mempermalukan diri. Nah, yang dimaksud di sini adalah seorang raja yang memerintah dengan kebenaran dan berhasil. Itu maksudnya saudaraku. Nah, kemudian juga dikatakan, akan kuwariskan harta kepada orang yang mengasihi aku, dan kuisi penuh dengan perbendaharaan mereka. Jangan kita alergi kalau Alkitab mengatakan tentang harta. Oh, itu bukan soal. Saya berbicara ini saudaraku, ini harta finansial, ini bisa berupa rumah, usaha, bisnis. Itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi orang yang mencari Tuhan, Dia akan memberikan itu kepada orang yang layak untuk itu. Cari Tuhan. Tanpa susah-susah pun saudara akan diberi jalan untuk itu saudaraku. Nah, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi banyak orang baru berdoa sekali, 2 kali, 3 kali,
Dia langsung maunya apa yang dimintanya langsung dikabulkan. Ini berbicara ketekunan, saudaraku. Karena apa? Tuhan tidak mau kita ini menganggap Tuhan itu seperti hanya mesin pencari rezeki. Bukan. Ini berbicara hubungan kasih antara Bapa dan anak. Tuhan itu adalah Bapa kita. Dia ingin kita berhimpun, berkumpul bersama Dia selama-lamanya. Sampai pada akhir zaman, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, Dia tidak sekedar mesin uang kita, mesin ATM. Tetapi Dia ingin ada suatu hubungan. Kita mengenal Dia sebagai Bapa kita. Dan kita percaya bahwa Dia adalah Bapa yang Maha Kuasa, menjaga, memelihara, dan memberikan segala sesuatu yang kau perlukan. Nah, itu saudaraku. Dikatakan kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Aku berbicara tentang harta yang tetap. Harta yang tetap bisa juga warisan secara finansial. Tetapi yang utama, yang tetap adalah janji Tuhan. Yesus Kristus sebelum Dia naik ke sorga, Dia mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Karena aku mau di mana aku berada, di sana juga engkau berada. Milik Tuhan adalah milik kita. Yesus ada di sorga. Dan Dia mengatakan Dia akan datang yang kedua kalinya. Akan kita berjumpa di awan-awan. Dan kita akan dibawa ke dalam kerajaan 1000 tahun. Di mana Yesus memerintah di bumi, kita juga ikut memerintah di sana. Ada yang menjadi raja, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi hakim. Saudara mau pilih yang mana? Lakukan apa yang Tuhan mau. Cintai hikmat Tuhan. Cintai kecerdasan dari Tuhan. Cari Tuhan itu. Tekun. Terus. Kalau kau belum mendapatkannya, sampai engkau mendapatkannya. Nah, itu saudaraku. Pasti Tuhan akan menyatakan diri kepadamu. Dia akan menyatakan diri. Sama seperti saya dulu berpikir mustahil. Saya tanya banyak orang, apa iya kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Bapa tidak bisa kita lihat, hanya Yesus. Tapi Yesus bisa menampakkan diri. Siapapun bisa. Berdoalah, hiduplah dengan benar. Karena barang siapa yang suci hatinya, dia akan melihat Tuhan. Itu janji Tuhan. Demikian saudaraku. Jangan putus asa. Kekayaan dan segala macam itu, intinya, kuncinya adalah carilah Tuhan dengan tekun. Dia akan menyatakan diri. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika engkau terberkati dengan Amsal ini, silahkan saudara klik kembali di YouTube CBM 7 TV, Christ Bright Ministry, ya. Dan jangan lupa saudara like, subscribe, dan share kepada banyak orang. Terus saudaraku, banyak orang membutuhkan firman ini. Hanya dengan 2 jari saudara kirim ke orang-orang supaya orang-orang bertobat. Dan saudara sudah mengambil bagian. Mungkin saudara seorang pengusaha yang sibuk, mungkin seorang dokter yang sangat sibuk, atau apapun aktivitas saudara. Saudara hanya dengan 2 jari, ketika saudara baca, kirimkan ke siapa saja. Saudara menyempatkan diri memberitakan Injil. Dukung kami untuk memberitakan Injil sampai semua bangsa disiapkan menjadi mempelai Kristus. God bless you. Sampai jumpa besok pagi.